Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, dan penuh lipat ganda amal. Ada di antara teman kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita melaksanakan tarawih, masih bersama dengan kita melaksanakan saum. Tapi Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Ada sebuah pertanyaan, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, akankah kita menyia-nyiakan qiyamul lail? Akankah kita menyia-nyiakan saum? Akankah kita menyia-nyiakan Ramadan berlalu tanpa qiraatul Quran? Akankah kita termasuk orang yang merugi yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu mereka yang sampai ke bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi Allah belum sempat mengampuni dosa-dosanya? Itulah mereka orang-orang yang merugi dengan datangnya Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 185. Target tertinggi dari pelaksanaan ibadah saum adalah wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah menahan diri min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tubuh kita merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, bagaimana lemah tanpa makanan seperti biasa. Bersyukur kepada Allah, kita merasakan lapar dan haus hanya di siang hari, karena begitu maghrib tiba kita bisa merasakan enaknya makanan dan minuman. Tumbuhkan kepedulian, tumbuhkan rasa syukur. Tengoklah di sana, ada orang yang diuji dengan keterbatasan harta, dengan kekurangan materi. Mereka lapar bukan hanya di siang hari, tapi mereka lapar di sepanjang hari. Mereka haus dan lapar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi mereka haus dan lapar di sepanjang tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan datang kepada kita agar kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, dan target tertingginya adalah wala'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengawali kewajiban Ramadan dengan memanggil kepada mereka orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak mungkin melaksanakan ibadah saum. Kita saum karena teman, suami saum karena istri, istri saum karena suami, orang tua saum karena anak, anak saum karena orang tua. Banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau kita saum karena Allah, saum karena iman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian Ramadan hadir kepada kita untuk melatih ibadah kita di hadapan Allah. Ada orang yang di luar Ramadan jarang ke masjid, di bulan Ramadan rajin ke masjid. Ada orang yang di luar Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran. Ada orang yang di luar Ramadan jarang bangun di sepertiga malam, di bulan Ramadan terpaksa untuk sahur bangun di sepertiga malam. Ini latihan dari Allah. Jangan sampai Ramadan berlalu ke masjidnya, Ramadan berlalu baca Qur'annya, Ramadan berlalu qiyamul lailnya. Ramadan melatih ibadah kita. Latihan ibadah terlihat di bulan Ramadan. Bagaimana kita bermain cantik di bulan Ramadan. 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak.
Dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Di 10 hari pertama penuh semuanya. Tapi 10 hari kedua babak semifinal, banyak pemain yang mulai berguguran. Kita termasuk pemain terbaik yang masih bertahan masuk di babak semifinal. 10 hari terakhir besok itu adalah babak penentu, babak final. Disitulah ditentukan mana pemain-pemain terbaik yang masih bisa bertahan dalam qiraatul Quran, bertahan dalam qiyamul lail, bertahan dalam beriktikaf, bertahan dalam berzikir dan bertasbih, bertahan dalam amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir Allah siapkan sebuah medali terbaik, medali kemenangan bagi siapapun yang mampu lulus di 10 hari pertama, lulus di 10 hari kedua, lulus di 10 hari ketiga, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu adalah medali terbaik dari Allah. Khairun min alfi syahrin. Kalau kita berkesempatan beribadah di malam itu, nilai pahalanya di hadapan Allah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kana ya'takifu fi asril awakhir. Rasulullah di 10 hari terakhir beliau membangunkan keluarganya, beliau menguatkan ikatan pinggangnya, beliau memperbanyak diri beritikaf di hadapan Allah di bulan Ramadan 10 terakhir. Karena disitulah ada malam istimewa, malam terbaik dari seluruh malam yang ada. Itu malam yang terbaik yang pernah ada, yang Allah berikan kepada kita. Medali terbaik Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar. Presiden Jokowi sudah mengumumkan kita boleh mudik. Biasanya banyak di antara kita di 10 hari terakhir mulai memikirkan mudik, mulai memikirkan baju lebaran, mulai memikirkan kue lebaran. Bahkan ada suami istri yang hampir berantem karena suamina nyobaan kue lebaran, cek ibuna tongwara eta maker lebaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa malam Lailatul Qadar begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quranul Karim secara keseluruhan Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dari Mafi'il Millah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Seluruh Al-Quran diturunkan pada malam itu. Jibril alaihi salam, tadinya malaikat biasa, membawa Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Jibril berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Inilah hebatnya Quran. Al-Quran turun pada satu malam, malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yauma taqal jam'an. Tatkala bertemunya dua pasukan besar hari Jumat, Al-Quran turun. Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayam, raja dari setiap hari. Al-Quran turun kepada seorang manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul. Beliau adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, karena Al-Quran turun kepada beliau. Yang lebih dahsyat, Pak, Al-Quran turun di sebuah kota. Turun di kota Mekah, ayatnya Makiyah. Turun di kota Madinah, ayatnya Madaniyah. Kota Mekah gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, pohon sulit tumbuh di sana, air pun susah didapatkan. Tapi apa yang terjadi karena Quran turun di sana? Di kota Mekah sulit kita mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah sulit kita mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah hese neangan kebon jukut, tapi daging lebih murah tinimbang beas. Allah Karim, itulah Al-Quran membuat berubah apapun yang didapatinya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah menjadi bersahaya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayai rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Tubuh kita sakit, bukan hanya sakit menurut penyakit dokter, tapi sakit batin. Bacakan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah rahmat. Kita sakit, baca Al-Quran, Allah sembuhkan kita. Ekonomi kita sakit, tidak selamanya maju. Terkadang usaha itu diuji dengan keterbatasan, dengan keterpurukan. Kalau ekonomi kita sakit,
rumah tangga kita sakit, karir kita sakit, qiraatul Quran, bacalah Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Apapun yang tersentuh oleh Al-Quran, Al-Quran akan merubah. Siapapun yang tersentuhnya menjadi mulia, dimuliakan oleh yang punya Al-Quran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalamun qadimun la yumalu sima'uhu. Tak pernah bosan kita mendengar bacaan Al-Quran. Suatu hari kita sakit, kita sangat senang dengan lagu Dul Sumbang. Kalau sedang sakit ada orang yang nyanyi Dul Sumbang, mungkin kita menjadi otaknya menjadi sumbang. Tapi Al-Quran dibacakan walaupun kita sedang sakit, walaupun kita sedang tidur, walaupun diulang-ulang Al-Fatihah setiap sholat kita baca, tapi tak pernah kita merasakan kebosanan. Semakin dinikmati, semakin merindukan bacaan itu. Kalamun qadimun la yumalu sima'uhu. Itulah Al-Quran. Di bulan Ramadan, mari kita sama-sama baca Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu 2 kali hataman. Imam Syafi'i radhiyallahu an, di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 hataman. Masya Allah, kita sudah masuk di 15, di 10 hari kedua. Pertanyaan, sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Atau sudah hampir menghatamkan Al-Quran? Atau sama sekali kita belum membaca Al-Quran? Mari kita cari kemuliaan di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Semoga Allah mengamanahkan usia kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan, kita sampai di hari kemenangan, dan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan.